Rata-rata kutukan di cerita anime ataupun manga tuh justru malah bikin penderitanya jadi pada kuat. Tapi ya ada juga beberapa di antaranya yang punya konsekuensi sama efek yang pastinya kagak mau lu alamin. Dan berikut di antaranya. Nomor 1, kutukan keluarga Soma dari cerita Fruit Basket. Kutukan yang berasal dari ikatan kontrak antara 12 hewan dalam zodiak Cina sama seorang dewa. Anggota keluarga Soma yang punya kutukan ini, mereka bakal lahir prematur 2 bulan lebih awal. Dan yang paling parah tuh ketika penderita kutukannya pelukan sama lawan jenis, mereka bakal berubah jadi hewan zodiak mereka. Mending kalau kucing atau ayam. Nah, ada anggota keluarga yang berubah jadi kuda laut. Oi, Hashimoto. Nomor 2, kutukan Dewa Naga dari cerita Mushoku Tensei. Nimpa orang yang punya titel sebagai Dewa Naga bernama Orsted, yang jadi entiti terkuat kedua di dunianya. Total kutukannya ada 3 biji. Pertama, kutukan yang bikin si Orsted ditakutin plus dibenci semua makhluk. Kedua, kutukan yang bikin keberadaan si Orsted kagak bisa diterawang orang lain. Dan satu lagi, ada kutukan yang ngelarang doi bertarung secara serius. Mai, shine. Nomor 3, kutukan lahir tanpa apapun dari cerita Dororo. Gara-gara pesugihan yang babeh kandungnya sendiri lakuin, seorang cowok bernama Hyakimaru dipaksa kudu jadi tumbal sejak dalam kandungan. Akibat dari hal ini, si Hyakimaru lahir tanpa kulit, mata, hidung, tangan, bahkan sampai kaki. Pas brojol juga tanpa pikir panjang, babehnya itu langsung merintahin buat ngebuang si Hyakimaru supaya mati. Nomor 4, kutukan hidup abadi dari cerita Mahoutsukai no Yome. Awalnya, kutukan ini tuh nimpa orang bernama Kartapilus. Tapi atas dasar rasa simpati, ada cowok bernama Joseph yang rela mindahin kutukan tersebut ke dirinya. Alhasil, doi itu dapat hidup abadi. Tapi ngerinya tuh, selama hidup abadi itu, tubuh si Joseph bakal secara konstan ngebusuk dan kagak mati-mati. Kartapilus, ishou ni tasukarou yo. Nomor 5, kutukan lubang angin dari cerita Inuyasha. Atau biasa disebut Kazana, sebuah kutukan yang dikasih dari siluman bernama Naraku ke keluarga Shimiroku. Sebenarnya nih kutukan berguna juga buat nyedot siluman jahat yang nyerang manusia supaya kesegel. Tapi salah-salah si penggunanya juga nanti bakal kesedot. Nomor 6, kutukan jadi tua dari cerita Howl's Moving Castle.
Nimpa seorang cewek berusia 19 tahun bernama Sophie. Setelah mancing kemarahan seorang penyihir, tuh cewek dapat kutukan jadi tua. Dalam waktu semalam, rupa sama badan si Sophie berubah jadi nenek-nenek usia 90 tahun. Tapi ya pikirannya tetap cewek 19 tahun. Untung pada akhirnya kutukan ini berhasil lenyap. Nomor 7, kutukan Oyashiro dari cerita Higurashi no Nakokoro ni. わかりました。ミオさんのスクラップ帳をお渡しします。それで他の警察の人たちを一刻も早く説得してください。 Ketika ada yang kena, tuh orang bakal ngalamin halusinasi yang berat banget. Sampai akhirnya jadi gila. Terus gak jarang juga mereka bakal ngebunuhin orang-orang di sekitar mereka. Habis itu ngakhirin hidup mereka sendiri. Nah ternyata sumber dari kutukan ini tuh bukan dari hal supranatural, melainkan dari wabah virus yang nyerang sebuah desa. Nomor 8, kutukan Zeref dari cerita Fairy Tail. Zeref-kun! Sensei... これはアンクセラム神のお怒りか! Karena dulu seorang cowok bernama Zeref pernah ngelakuin eksperimen buat ngebangkitin orang mati. Akhirnya doi kena kutukan dewa supaya kagak mati-mati. Terus siapapun yang si Zeref sayang atau suka bakal langsung mati. Sepanjang hidupnya si Zeref terus berusaha buat ngilangin kutukan ini. 僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。 Nomor 9, tanda kutukan dari cerita Naruto. Yang terkenal tuh ada 2. Tanda kutukan dari klan Hyuga, di mana mata Byakugan penderitanya nanti bakal langsung hancur pas mereka mati. Dan satu lagi ada tanda kutukan yang dikasih si Orochimaru ke tiap orang yang punya potensi jadi pengganti tubuhnya. Nomor 10, kutukan Abyss dari cerita Made in Abyss. Supaya ngerti asal-muasal nih kutukan, sebenarnya lo kudu langsung nonton animenya. Karena kalau dijelasin malah panjang. Intinya kutukan ini tuh sampai bisa ngerubah susunan DNA makhluk hidup, sampai tubuh mereka bentuknya berubah. Dan salah satu korbannya seorang cewek bernama Mitty. Setelah kena kutukan ini, doi berubah jadi makhluk berwujud aneh yang kagak bisa mati-mati, kecuali dimusnahin sampai ke tingkat partikel. Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau lu nanyain si Subaru dari ReZero kemana, sengaja gua kagak masukin. Kemampuan buat ngulang kehidupan setelah lu ngelakuin kesalahan tuh lebih ke anugerah dibanding kutukan, jir. Jadi ya, kalau lu punya tambahan selain doi, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry karena salah kata. Bye!